Jadi ini ada di Hotel Intercontinental dan saya tadi ada kegiatan ya, namanya diskusi terkumpul yang diselenggarakan oleh Itjen Kemendikbudristek, dan ini terkait dengan implementasi ya dari penanganan tiga dosa besar di pendidikan sebagaimana diatur dalam Permendikbud 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Dan seperti apa pelaksanaannya, ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Jadi kegiatan ini diselenggarakan oleh Itjen Kemendikbudristek, terutama adalah Inspektur 4 ya, dan itu membawahi perguruan tinggi dan juga membawahi SMK atau vokasi. Makanya di sini yang diundang juga guru atau kepala sekolah vokasi selain dinas pendidikan, dan karena letaknya di Jakarta, emang Jakarta nih yang diundang. Namun juga mengundang organisasi atau NGO yang bergerak pada isu perundungan, ya, isu kekerasan seksual, dan juga isu tentang intoleransi. Lalu juga ada di sini kan ada 3 tema diskusi ya, dan itu juga tentu melibatkan banyak pihak atau kementerian atau KL ya, kementerian lembaga terkait. Tapi saya lebih kepada tadi Permendikbud 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Dan di situ juga ada Cahaya Guru, ada Jabar Masagi, ada juga Ma'arif gitu ya. Juga beberapa sekolah ya, perwakilan sekolah seperti SMK Negeri 57, SMK Negeri 4, SMA Negeri 73, dan juga dinas pendidikan terkait, juga dinas-dinas seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pusat PPA ya. Nah, itu diskusinya cukup seru ya, dan juga menghasilkan sejumlah rekomendasi atau rencana tindak. Nah, seperti apa rencana tindak lanjutnya? Ada diantaranya adalah misalnya sosialisasi ya, terkait dengan Permendikbud 46 tahun 2023, tapi juga ada BIMTEK ya, atau bimbingan teknik terkait dengan tim PPK nih dalam melaksanakan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Tapi juga ada loh ya, apa itu namanya, usulan tentang buku saku ya, buku saku untuk bagaimana teman-teman tim PPK ini bisa mempergunakan untuk kasus-kasus tertentu secara umum gitu ya, dan ini akan dibuat sebagai sebuah rencana aksi berikutnya. Nah, ini hal-hal yang poin-poin ya yang mungkin yang sudah muncul di dalam diskusi itu, dan saya memang bertindak sebagai narasumber sekaligus fasilitator untuk Permendikbud 46 tahun 2023. Dan sangat bahagia pada pagi hari ini dengan kehadiran Bapak Ibu yang bersedia untuk memenuhi undangan kami, dan memiliki, bagi saya itu adalah suatu wujud komitmen bahwa kita memiliki tanggung jawab yang sama, bagaimana kita sama-sama mengawasi dan juga menjaga akuntabilitas pengelolaan pendidikan tinggi kita.
Kemarin dalam forum rektor, Bapak Jokowi sudah mengatakan bahwa anak-anak kita yang bisa menikmati di perguruan tinggi ternyata masih sangat rendah, bahkan dibandingkan negara Filipina kalau tidak salah ya, dan angkanya cukup jauh ya. Di tengah kondisi ini saja, di angka yang sangat rendah, ternyata kita punya PR besar di tata kelola pendidikan. Itu benar-benar bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup, optimisme, pesimisme, dan ujung-ujungnya kalau banyak yang terkena, masa depan bangsa kita juga akan tidak ke arah yang lebih baik. Jadi Ibu dan Bapak, kekerasan ini penting karena faktanya adalah di semua negara maju itu baru negara maju yang harus peduli dan akan peduli bahwa terjadi nih perundungan di kampus ini, terjadi kekerasan seksual, terjadi kasus-kasus intoleransi. Sumber daya manusia, penegakan integritas, dan kita semua tahu ada praktek Inspektorat Jenderal ya, supaya Survei singkat tadi bisa diperluas gitu ya, bisa diperluas ke beberapa provinsi dan kabupaten kota. Begitu juga terkait dengan Bu Iva, kiranya buku-buku ya yang bisa kita manfaatkan ya untuk bahan referensi ya dalam menyusun instrumen ya, dalam melakukan sosialisasi ya, dan BIMTEK itu bisa. Itu sebetulnya tim saya melaporkan, Pak, karena ada jalur prestasi khusus baca Quran, padahal itu programnya gubernur yang existing. Tapi buat saya itu merusak rasa keadilan, karena kalau dibilang nanti yang Kristiani, yang Hindu, yang Buddha juga bisa, itu kan nggak apple to apple gitu ya. Nah, sebetulnya yang juga jadi sistemik, Jawa Barat itu awalnya nggak ada jalur Hafiz Quran, Pak, yang jalur prestasi SMK. Kemudian setiap kepala daerah itu kan mengajukan biro hukumnya ke Kemdagri. Apa sih namanya tuh? harmonisasi Fasilitasi review terhadap si ini PPDB-nya. Yang membuat surprise malah oknum orang Kemdagri-nya yang membubuhkan itu, Pak. Sehingga ketika mereka dibilang bahwa ditegur oleh Kemdikbud seolah-olah Jawa Barat tidak mengindahkan, itu mereka protes. Justru kami ini dapat dari orang Kemdikbud. Oke ya, demikian video ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.